Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan kita akan mempersiapkan diri dengan membaca 2 Korintus pasal yang ke-10 atau ke-11 kalau tidak salah, pasal yang ke-11 saudara ya. Dan saya mengajak kita untuk menyiapkan Alkitab kita masing-masing, dan sebelum kita siapkan Alkitab kita masing-masing dan membaca dan mengikuti tadarusan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kami boleh kembali dalam program Deep Talk with Pase, dan kami mau membahas tadarusan Alkitab 2 Korintus pasal yang ke-11. Berikan hikmat kepada kami, tolong kami Tuhan, agar ayat-ayat yang kami baca dapat kami mengerti, dan mampukan kami semua untuk jadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya, kita akan segera melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya. Kita sudah dibantu dengan di layar saudara bisa terlihat 2 Korintus pasal yang ke-11 dan kita coba membacanya bersama-sama saudara ya. Demikian firman Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu dalam segala waktu dan dalam segala hal. Saudara, kembali ini tentu Bapak Ibu akan memahami ayat-ayat ini kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan atau membaca pasal yang ke-10, pasal yang ke-9. Di mana di pasal-pasal itu saya sudah membagikan sesuatu kepada saudara yang saya juga dapatkan pada momen kita ketika tadarusan itu, bahwa Rasul Paulus menyadari kelemahannya. Kelemahannya Rasul Paulus yang dia ungkapkan terekspresi kelihatan dari ayat yang ke-10 dan ayat ke-9, dia itu tidak cakap ketika berkata-kata. Ya, tapi dia tajam dalam mengajar lewat tulisan, ya. Dan kita mengerti itu kenapa akhirnya Rasul Paulus kita pahami tidak biasa atau tidak bisa menetap lama di satu tempat untuk menjadi rasul atau menjadi gembala. Selain tentu karunia dia memang mungkin bukan gembala, tapi saya percaya dia menyadari kelemahan dia ya, dalam hal berkata-kata secara lisan. Dan ini yang dipahami oleh Paulus sehingga akhirnya dia justru di tengah dia memiliki kelemahan itu, pelayanannya lebih efektif karena dia menyadari kelemahan dia. Itu yang kemarin saya bilang, kita tuh harus tahu kelemahan kita apa, ya, supaya kita bisa meminimalisir kelemahan itu sehingga yang tampak, yang muncul dari kita itu kelebihan kita, kehebatan kita.
Nah, dalam ayat-ayat ini juga kembali terlihat, saudara, ya, bahwa Paulus kalau kita baca tadi ayat yang ke-6 ya, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Kembali dia ulangi lagi. Meskipun aku mungkin kalau ketika berkata-kata lewat lisan, ya, kalian dengar pengajaranku langsung, aku kayaknya gimana gitu, tapi kan tidak dengan pengertian. Buktinya aku sudah mengajar kamu lewat tulisan tentunya, lewat korespondensi tentunya ya. Dan juga meskipun dengan lisan Paulus kurang pandai menata kata ya, atau mungkin bahasa dia atau perkataan dia flat sehingga boring orang mendengarkannya, tapi kalian tahu itu isinya ada. Aku tuh berpengetahuan, cuma memang aku tidak paham, aku kurang jago gitu ya dalam hal berkata-kata. Itu yang saya sudah bagikan di beberapa episode sebelum ini, saudara. Dan yang menarik juga di pasal 11 ini kita menemukan Paulus juga punya pemahaman yang sama soal gereja, yakni orang percaya itu adalah mempelai perempuan Kristus. Tentu kalau Bapak Ibu membaca tulisan rasul-rasul lainnya, ya terutama Yohanes, kalau kita membaca di Wahyu ya, di soal pernikahan anak domba ya, bagaimana Yohanes menggambarkan bahwa Yesus itu adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai perempuannya, gereja adalah mempelai perempuannya. Dan ternyata pemahaman Yohanes dengan Paulus tidak terlalu berbeda soal hal ini. Ini menarik karena di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita tidak menemukan Paulus dan Yohanes itu berada dalam satu frame pelayanan atau dalam satu kerjasama pelayanan yang cukup panjang. Kita tidak menemukan itu. Kalau Paulus dengan Barnabas iya, Paulus dengan Markus iya, Paulus dengan Silas iya gitu ya, Paulus dengan Timotius, Titus tentu iya, tapi Paulus dengan Yohanes ya, itu tidak kita temukan kapan mereka berkolaborasi atau melayani bersama-sama gitu dalam satu tim dengan durasi waktu yang cukup panjang, sehingga mereka tuh bisa tukar pikiran, bisa saling menguatkan, bisa saling memperlengkapi ajaran mereka masing-masing. Kita tidak temukan di dalam Alkitab. Meskipun tidak kita temukan di dalam Alkitab, kita juga tidak bisa berkata bahwa mereka tidak pernah. Karena bisa saja mereka pernah bersama-sama, mereka pernah ngopi bareng gitu di Starbucks gitu kalau zaman dulu udah ada, dan curhat beberapa jam, tukar pikiran soal Yesus dan bagaimana kita menyikapi Yesus dan lain sebagainya. Mungkin saja itu momen itu ada, tapi di Alkitab Perjanjian Baru tidak nampak. Jadi ya kita boleh punya pemahaman imajinasi yang agak berbeda soal hal ini ya. Kalau saya justru melihatnya, meskipun Paulus dan mungkin Yohanes tidak pernah bersahabat karib dalam pelayanan atau berjalan bersama-sama dalam pelayanan seperti layaknya Paulus beberapa waktu lamanya dalam perjalanan misi yang pertama dengan Barnabas begitu kompaknya, tapi pemahaman iman di dalam otak dan hati dua rasul ini, yakni Paulus dan Yohanes, itu punya pemahaman yang sama. Ini yang saya akhirnya mengagumi dan akhirnya mengimani bahwa ini adalah buah karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akhirnya membantu Paulus dengan segala kelebihan dan kekurangannya, membantu Yohanes dengan segala kelebihan dan kekurangannya, akhirnya punya pemahaman penafsiran yang kurang lebih sama. Yohanes tentu punya kelebihan keintiman dengan Yesus. Bapak Ibu tahu, dia mengklaim diri sebagai murid yang paling disayangi Yesus. Sedangkan Paulus tidak pernah mendapatkan kesempatan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Sebaliknya Yohanes kita tahu hanya anak seorang nelayan, Zebedeus. Meskipun mungkin tersirat Zebedeus itu bukan nelayan biasa tapi bos nelayan gitu ya. Artinya nelayan yang punya uang, tapi tidak terlihat di Alkitab dia merupakan murid dari rabi terkenal. Sedangkan Paulus sebaliknya, dia bukan orang yang disebut nelayan. Jadi mungkin dia adalah kalangan aristokrat, lahir dari keluarga imam, sehingga dia punya privilege, punya kelebihan, bisa menjadi murid dari rabi terkenal saat itu, Gamaliel, dan dia menjadi
rabi muda yang punya pengaruh, yang punya wibawa cukup tinggi, karena dikatakan dalam perjanjian baru dia diberikan mandat oleh imam besar untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, Kristen, yang saat itu sudah menjadi aliran sesat dalam Judaism, ya saudara ya. Jadi apa namanya, mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing, tapi mereka mengajarkan hal yang sama. Coba perhatikan baik-baik ya. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada perawan suci, sebagai perawan suci kepada Kristus. Kristus dikatakan sebagai satu laki-laki, ya. Dan apa namanya, jemaat Korintus disamakan dengan tunangan dari laki-laki yang akhirnya disebut sebagai Kristus, dan jemaat Korintus disebut sebagai perawan suci atau tunangannya Kristus. Ini kan gambaran dari sebuah pernikahan Judaism. Ini kan juga gambaran sebagai Kristus mempelai pria, dan juga jemaat, dalam hal ini jemaat Korintus, sebagai mempelai perempuan. Jadi ada kesamaan pola pikir soal hubungan antara jemaat dengan Kristus. Ini menarik lagi. Roh Kudus itu berkarya dengan sesuatu yang kadang-kadang wow, kadang-kadang biasa saja. Ini hal yang biasa saja, bahkan Bapak Ibu dan banyak orang tidak bisa memahami ini, ya. Kita kalau baca Alkitab itu kadang-kadang ya terlalu, ya udahlah ini Alkitab, ini firman Tuhan, tapi kita tidak coba mendalaminya, ya. Kita nggak pernah memikirkan kok ada kemiripan pengajaran antara Rasul Paulus dengan Rasul Yohanes dalam hal mempelai Kristus, ya. Padahal kalau kita mendalami, ini mestinya menjadi tanda tanya besar, karena Paulus bukan hitungan 12 rasul, benar ya? Dan interaksi Paulus dengan rasul-rasul lainnya itu tidak bisa dibilang cukup dekat atau akrab gitu, ya. Dan hanya beberapa periode saja, mungkin hanya beberapa tahun saja, setahun 2 tahun saja mungkin, Paulus ada di Yerusalem untuk bisa bertukar pikiran dengan rasul-rasul lainnya yang menjadi saksi mata ketika Yesus hidup. Ya, tapi meskipun mereka tidak terlalu akrab, tidak terlalu intim, ya, kalau Yohanes sama Petrus mereka mungkin sudah CS gitu ya. Tapi kalau Yohanes sama Paulus kayaknya ini susah kita pahami, karena kalau kita menjadikan Alkitab literatur utama kita, ya kita tidak menemukan keakraban mereka berdua yang tampak dalam tulisan, baik tulisan Yohanes maupun tulisan Paulus. Bahkan di Kisah Rasul juga tidak nampak. Mereka paling tidak pernah dikatakan bermalam bersama, berjalan bersama, melayani bersama ke sebuah kota, di sebuah kota ketemu dengan masing-masing, tidak pernah dikatakan demikian. Tapi mereka punya pemahaman yang sama, dan saya percaya itu karena Roh Kudus. Dan dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, aku sebenarnya cemburu kepada kamu karena kamu adalah perawan suci yang yang dipertunangkan dengan satu laki-laki, yakni Kristus. Aku iri padamu. Tapi dalam keirian ini ya, Paulus juga ngebatin gitu ya. Kalau kamu tuh sudah jadi tunangannya Kristus ya, mempelai perempuannya Kristus, tapi kamu tuh hati-hati. Kamu nanti bisa diperdaya seperti ular memperdaya Hawa. Bukan Satan ya saudara ya, tapi ular ya saudara ya. Ular bisa memperdaya, dan ular memang dalam kitab Kejadian itu memperdaya Satan. Jadi kita tahu, saya sudah mengajar, yang memperdayakan Hawa di Taman Eden bukan Satan tapi ular. Jadi ini indikasi bahwa Paulus dalam hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan sebagai orang Farisi, dia tidak memahami bahwa yang menggoda Hawa di Taman Eden adalah Satan, tapi jelas ular. Ya. Dan Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jangan sampai kamu seperti Hawa di Taman Eden yang diperdaya oleh ular. Sebab kamu itu, aku lihat gampang sekali ya, kalau kita membaca ya, menerima orang yang datang kepadamu ya. Entah itu memberitakan soal Yesus yang lain, kau sabar saja, ya. Memberitakan Injil yang lain, kau pun biasa saja. Kau menerima semua pengajaran yang datang kepadamu. Dan ini yang dikritisi oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan saya
sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa berkali-kali bahkan, ini yang saya tekankan juga kepada banyak orang, ya, untuk hati-hati dalam menerima pengajaran. Di zaman yang terbuka seperti hari ini, di mana semua pengajaran kita bisa terima, di mana hampir semua gereja sekarang menyiarkan ulang atau buat live streaming ibadah gerejanya, ya. Tapi kita tahu, saudara, ya, di tengah kemudahan itu, ya, kita mestinya paham hati-hati dalam banyak pengajaran yang muncul, ya, yang muncul di dalam gereja, yang bisa kita terima di dalam channel-channel YouTube yang ada, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kita tidak bisa menerima begitu saja, mudah begitu saja pengajaran-pengajaran apapun yang mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan Injil, mengatasnamakan Kristen. Ya, kita nggak bisa begitu saja. Maafkan saya, apalagi kalau Bapak Ibu baru menjadi seorang Kristen, belum punya pondasi iman yang benar, lah Bapak Ibu akan mudah terombang-ambingkan. Ya, itu pun kalau kita melihat dari sisi lain, itu yang menyebabkan kita juga tidak boleh terlalu wow begitu sama orang-orang yang baru bertobat. Ya. Bapak Ibu, belum lama ini kita tahu, dapat informasi ada seorang artis yang 5 tahun lalu itu heboh karena menjadi Kristen, gitu ya. Dia akhirnya diundang gereja-gereja untuk bersaksi dan lain sebagainya, dan hari ini belum lama, 5 tahun setelah pertobatannya, setelah dia bersaksi di mana-mana, bahkan kesaksiannya masih bisa kita dapatkan di channel YouTube yang masih tersimpan itu, dari gereja-gereja yang banyak mengundang dia ini. Sekarang kita tahu dia tinggalkan Tuhan Yesus untuk kembali ke agama lamanya. Ini kan sesuatu yang akhirnya, ya, bagaimana gitu, saudara? Ya, kalau saya mengetahui ada gereja teman saya yang dulu mengundang dia, ya, kalau saya bilang, tuh, lu ngapain ngundang dia? Dia akan bilang, ya kan gue nggak tahu. Gue kan pokoknya ya mengundang saja orang untuk bersaksi tentang bagaimana dia menerima Yesus. Kalau sekarang dia akhirnya murtad lagi, ya gue nggak tahu juga. Nah, itu makanya kenapa kita harus bijaksana. Jangan orang yang baru bertobat mentang-mentang dia artis, selebritis, influencer, punya pengaruh besar, punya massa, punya pengikut, punya fans club gitu ya. Ketika ngaku bertobat, kita langsung undang di gereja kita. Ya, atau kita undang di podcast YouTube kita. Ini yang harus bijaksana, dan saya mengajar berkali-kali kepada Bapak Ibu untuk tidak terlalu mengikuti hal-hal seperti ini. Saya bukan anti orang yang bersaksi, cuma kalau kesaksian tentang bagaimana dia menerima Yesus itu, ya memang harus diuji dulu, saudara. Jangan baru sebulan, baru seminggu, baru dibaptis, langsung diundang sana-sini untuk bersaksi. Biarlah dia kenal dulu Yesus itu siapa, punya pondasi dasar iman Kristen dulu. Setelah kuat, setelah kita lihat bertahun-tahun dia malah bertumbuh, dia malah dipakai Tuhan, dia malah setia melayani dengan iman yang luar biasa, barulah kita undang kesaksian dia. Ya, setelah jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Ada kok artis-artis yang saya kagumi juga yang akhirnya mau speak up, bersaksi setelah melewati masa panjang, bertahun-tahun setelah mereka bertobat, baru mereka bilang saya Kristen. Makanya kita sering terkejut-kejut gitu ya, ternyata artis yang kita selama ini anggap bukan Kristen, ternyata Kristen. Dari namanya nggak kelihatan Kristen. Bahkan lahir dari keluarga selebritis juga, ya kita tahu orang tuanya bukan Kristen, ternyata Kristen. Kapan dia Kristen? Oh, ternyata sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Bahkan anaknya sudah besar, tapi dia akhirnya baru bersaksi sekarang dia Kristen. Nah, kalau kesaksian sudah teruji waktu seperti ini, ya bolehlah kita pertimbangkan untuk kita minta kesaksian dia. Bagaimana dulu bertahun-tahun yang lalu dia terima Yesus, bagaimana caranya. Tapi kalau baru, janganlah, saudara. Ya. Nah, makanya Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, hati-hati karena kamu gampang sekali menerima pengajaran-pengajaran itu. Makanya Bapak Ibu jangan tidak punya gereja. Bapak Ibu jangan sampai tidak tertanam di satu buah gereja. Ya, tertanam itu kalau dulu ya harus menjadi jemaat, tapi kalau hari ini kayaknya menjadi jemaat ya penting atau tidak penting juga, terserah sih. Kalau saudara menganggap bahwa status sebagai warga jemaat dengan punya kartu jemaat itu penting, ya silakan. Kalau ada gereja yang menganggap itu penting, silakan. Tapi sebaliknya kalau gereja menganggap itu tidak penting, tidak terlalu bagaimana, ya penggembalaan nggak harus ada administrasinya, ya silakan juga.
Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang penting itu kalau maksud saya tertanam dalam sebuah gereja itu ya Bapak Ibu mengikuti pengajaran gereja itu yang utama. Dengarkan pendeta-pendetanya, para pengkhotbah-pengkhotbahnya, ajaran gembala jemaatnya, ya. Disitulah kau bertumbuh. Kalau yang lainnya kau mau dengar silahkan, tapi ya jangan terlalu terpengaruh atau terlalu ngefans gitu atau mengikuti lebih daripada pengajaran gerejamu. Sebab kalau enggak ya kau nanti akan seperti banyak orang karena kau belum punya kuat pondasi imanmu dan kau menerima makanan yang macam-macam. Iya, kalau makanan yang macam-macam itu makanan yang benar, di-prepare dengan benar dan gizinya bagus gitu, bagus buat tubuh saudara. Tapi kalau makanan itu yang kau icip itu hanya cuma enak di lidah doang, ternyata dimasak dari bahan-bahan yang tidak higienis, dari bahan-bahan yang kimiawi, yang bisa mencelakakan kita di kemudian hari, kan itu mengerikan. Ya. Jadi tertanamlah dalam gerejamu. Jadi saya selalu menganjurkan semua yang mau dengarkan saya harus tertanam dalam gereja. Nggak bisa kita nomaden. Gerejamu di mana? Ya saya gereja di YouTube, Pak. Oh maksudnya gimana? Boleh saja. Zaman begini kenapa nggak boleh? Jadi hanya jemaat online. Tapi jemaat online YouTube gereja apa gitu. Jangan setiap hari Minggu ya ngikutin ibadah YouTube yang berbeda-beda gitu. Akhirnya kau tidak punya dasar yang kuat karena pengajaran pendeta-pendeta dan gereja-gereja berbeda-beda itu sebenarnya memang berbeda. Dan dalam kekristenan itu pengajaran dogmatika atau doktrin yang berbeda itu hal yang lumrah, saudara. Ada gereja yang menekankan soal iman, ada gereja yang menekankan soal mujizat, ada gereja yang menekankan soal pujian penyembahan, ada gereja yang menekankan soal penggembalaan, ada gereja yang menekankan soal Roh Kudus, ada gereja yang menekankan soal kasih karunia. Itu macam-macam, saudara. Tergantung gereja itu pemimpinnya mau bawa sesuai apa gitu. Dan dibilang salah tidak. Cuma penekanannya itu. Ya. Sehingga kalau saudara tidak dalam sebuah pemahaman atau pengajaran gereja tertentu, saudara hanya icip sana icip sini aja. Ya saudara akhirnya nanti jadi pusing sendiri gitu. Karena saudara tidak punya pemahaman yang kuat, saudara tahu semua hal tapi tidak dalam. Kalau bagi saya lebih baik saudara dalam hanya satu hal saja, ya, daripada saudara akhirnya memilih untuk tahu semuanya tapi nggak ada yang dalam. Memang jauh lebih baik kalau tahu banyak hal dan dalam juga pemahamannya. Cuma kan untuk bisa sampai ke sana, saudara bisa tahu banyak doktrin Kristen, saudara banyak tahu pengajaran iman Kristen dan semuanya itu kau bukan saja tahu tapi dalam. Itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Itu proses panjang. Bahkan orang yang sudah kuliah dan dapat gelar sarjana teologi, kuliah 4 tahun saja, belum tentu punya dasar Kristen yang kuat, saudara. Bahkan sudah punya gelar MTH pun, belum tentu punya dasar iman yang Kristen yang kuat. Saudara aja kalau ketemu hamba Tuhan, pendeta yang punya gelar STH, MTH tuh kita respect gitu. Mikirnya ini udah pakar. Kalau kita mau dalami, belum tentu loh, saudara. Kenapa? Karena saya udah melewati fase-fase itu. Ya. Fase mengagumi pendeta yang punya gelar S1, S2, S3. Fase di mana saya ikut kuliah S1, S2, S3. Fase di mana saya sudah menyelesaikan semua jenjang-jenjang itu. Dan saya memahami ternyata. Meskipun saya sudah mengikuti ya, dibilang pakar ya tidak. Dibilang paham banyak ya tidak. Cuma kalau dibilang tahu, iya. Saya tahu bahasa Yunani, saya tahu bahasa Ibrani, saya tahu doktrin Kristologi, semua doktrin pneumatologi, proper semuanya saya tahu. Bahasa Yunani, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, etika Kristen saya tahu, tapi dibilang pakar ya tidak. Makanya meskipun kayak punya gelar gitu, kalau saya diminta ngajar sesuatu dan saya merasa tidak jago di situ, ya saya angkat tangan. Saya pernah diminta mengajar etika Kristen, saya angkat tangan. Saya pernah diminta mengajar filsafat Kristen, saya angkat tangan. Saya pernah diminta ngajar untuk ngajar Yunani sebagai dosen pembantu lah, atau asisten dosen lah. Saya angkat tangan. Meskipun harus diakui pada saat itu kenapa dosen itu meminta saya untuk jadi asisten dosen atau dosen pembantu kalau dia tidak berhalangan hadir, saya ngisi gitu. Karena dia tahu nilai saya bagus dan saya cukup
cukuplah punya pemahaman, cukuplah mengerti saat itu soal bahasa Yunani lebih daripada teman-teman saya, nilai saya selalu bagus gitu. Tapi untuk suruh ngajar, saya bilang saya angkat tangan. Ya, karena saya ngerasa saya belum waktunya dan tidak dibilang pakar sekali. Ya, makanya saya nggak pernah mau. Tapi kalau disuruh ngajar misalnya tentang perjanjian baru, mengajar soal perjanjian lama, nah, pengantarnya ya, bukan teologianya ya. Saya diminta mengajar untuk belajar mengajar teologi PB, oke. Tapi kalau teologi PL saya angkat tangan. Saya belum pernah dan tidak pernah mau dulunya ketika masih mengajar di STT untuk mengajar teologi PL. Kenapa? Bahasa Ibrani saya tidak terlalu jago dan saya dulu saat itu belum mendalami PL sekali. Kalau soal pengantar doang atau survei perjanjian lama, oke lah gitu ya. Tapi kalau disuruh ngajar eskatologi, disuruh ngajar kristologi, disuruh ngajar pneumatologi, disuruh mengajar teologi proper, bibliologi, dogmatika, saya cukup kuat di situ karena memang saya menyukai doktrinal dan gereja tempat saya dulu bertumbuh, teologianya saya kuasai sungguh gitu. Jadi saya pede untuk mengajar itu. Tapi yang lainnya banyak yang nggak bisa. Jadi maksud saya, saudara harus berhati-hati. Jangan mentang-mentang pendetanya punya gelar, terus gerejanya kayaknya oke, saudara ikut saja pengajaran-pengajarannya tanpa saudara punya dasar iman Kristen yang kau dapatkan dari gereja lokalmu. Nah, kalau saudara jadi seperti itu ya cuma tahu saja. Seperti saya mengkritik dunia pendidikan di Indonesia ini, di mana anak-anak kita yang sekolah di TK, SD, SMP, SMA, itu banyak mendapatkan pelajaran. Mereka tahu semua hal tapi nggak ada yang jago. Ya. Saya dulu di SMP, SMA belajar banyak mata pelajaran tuh banyak yang minta ampun, saudara. Sampai saya masih mendapatkan mata pelajaran prakarya, mata pelajaran masak, mata pelajaran menjahit. Bayangin, saya SMP, laki-laki. Saya bukan bilang memasak dan menjahit itu tidak boleh untuk laki-laki ya. Tapi itu kan hanya kalau pilihan. Saya tidak menyukai. Saya tidak, kalau boleh memilih, saya nggak akan mau menjahit. Karena saya nggak di situ passionnya. Ya, saya juga, kalau boleh memilih, saya nggak akan ikuti mata pelajaran memasak misalnya. Ya. Membatik misalnya. Ada saudara zaman SMP dulu. Saya juga tidak akan mengambil mata pelajaran seni musik misalnya. Kesenian misalnya. Ya, karena saya memang tidak suka di situ. Tapi dipaksa. Ya, ketika harus ikut mata pelajaran itu, seingat saya nilai saya oke. Karena ketika masak ya, ternyata saya meskipun tidak suka ya bisa lah. Ya, bisa masak. Saya masih ingat SMP itu saya disuruh bikin kemeja. Dan saya bisa bikin kemeja ya, bikin polanya dulu, ukuran lengan berapa senti dibikin di pola dulu, terus dipakai kayak kapur tapi bukan kapur, saya lupa namanya, untuk kayak orang jahit gitu saudara, ditaruh di kainnya dipotong, kemudian dijulujur dulu, disambungin ya, terus pakai mesin jahit ya, terus kemudian akhirnya minta tolong untuk supaya bagus jahitannya gitu. Dan saya ketika pakai pas di badan saya. Artinya saya bisa, nilainya cukup bagus ya. 9 sih dapat kalau nggak salah dulu. Kalau nggak 8, 9 lah. Tapi ya saya nggak suka di situ. Tapi kalau disuruh misalnya olahraga, oke. Disuruh dulu geografi, oke. Disuruh untuk belajar sejarah dulu, saya oke. Ya. Kimia, fisika saya nggak suka. Tapi ya nilai saya nggak jelek-jelek banget itu. Nah, dalam dunia pendidikan Indonesia itu kan semuanya diberikan. Nah, ketika akhirnya saya lulus SMA, saya bingung. Saya menguasai semuanya, tapi tidak ada yang jago. Gitu. Jadi limbung. Nah, kalau di dunia pendidikan di luar negeri kan tidak begitu. Ya. Yang hanya diajarkan ya mata pelajaran khusus saja. Misalnya yang umum, matematika, ilmu pengetahuan alam, sains, bahasa Inggris. Mungkin cuma itu. Mungkin ada sejarah juga kalau negara-negara tertentu ya, sejarah. Kalau di Amerika, sejarah Amerika mungkin. Di Inggris, sejarah Inggris untuk agar ada jiwa nasionalismenya. Kemudian lainnya tuh pilihan. Ya mau musik kah, mau olahraga kah, olahraga juga basket kah, atau volley kah. Itu semua ada lebih fokusnya gitu. Jadi ketika
lulus sekolah, siswa-siswa di luar negeri yang saya tahu ya, itu ya nilai umumnya oke, lulus, tapi dia punya kelebihan, dia menyukai apa? Kalau dia memang menyukai matematika, maka bukan cuma mengikuti matematika yang umum saja, tapi lebih penjurusan, apa aljabar kah? Ya, apa tuh? Kalkulus kah? Atau apa gitu ya. Saya sampai lupa matematika gitu ya. Atau kalau ekonomi, mau ke akuntansi kah? Manajemen kah? Jadi lebih spesifik. Jadi ketika dia selesai jenjang SMA-nya, bachelor-nya, ya, dia bisa langsung tahu dia mau kuliah kemana. Ya. Dan di kuliah itu ya dia sudah kuat memang di situnya. Kalau kita kan tidak, sebenarnya. Ya. Nah, ini yang dalam iman Kristen juga kita nggak boleh hanya sekedar tahu saja, tapi tidak dalam. Yang ideal tuh tahu semua hal dalam iman Kristen dan juga dalam. Tapi harus diingat, itu tidak semudah, tidak instan, tidak ada yang instan. Butuh proses panjang, proses kehidupan. Ya. Dan saya merasa bahwa apa yang saya pahami sekarang ini baru saya dapatkan menjelang usia 50 ini. Ya. Sejak usia 40-an lah ya. 40 ya, life bikin 40 ya, 40 apa ketika saya sudah mengembalakan The Way, terus saya merasa bahwa pemahaman saya ya mulai berkembang. Saya mulai merasa tidak jadi katak dalam tempurung gitu ya. Mulai bisa nerima pengajaran orang lain yang berbeda dengan saya dan coba mendengarkan versi mereka. Sehingga sekarang saya kalau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari banyak pendeta yang tidak sepaham dengan saya ya udah tenang gitu. Dulu mah meluap-meluap ya. Sekarang mah santai ya. Jadi dengerin aja. Oh, kalau suka, oh begini, oh pemahamannya begini dia. Oh, pakai angle ini, oh pakai ayat ini. Oh, ayatnya ditafsirkan begini. Oh, kata ininya dimaksudkannya begini. Nah, saya mengerti angle-nya. Ya. Dan akhirnya saya bisa menghargai kalau saya lihat mereka menafsirkan dengan metode-metode tafsir yang memang baku gitu. Tapi kalau saya tahu, loh kok nafsirnya kan begini, kok nggak pakai begini, kok nggak pakai begini, dia nafsir ala kadarnya doang, semau-maunya sendiri, ya saya akhirnya bisa tahu, oh levelnya sekian. Ya, ya tapi tidak juga menjelek-jelekan, ya sudah tahu paham aja gitu. Nah ini kan butuh proses, dan saya melewati proses puluhan tahun, saudara, sampai pada titik itu. Ya. Jadi saudara juga harus berhati-hati saya bilang, ya. Jadi saya kepengen seperti jemaat Korintus yang diajarkan Paulus untuk benar-benar firm dengan pengajaran dari Paulus. Kalau bisa jangan terima Injil yang lain selain Injil yang kuberitakan, jangan terima kesaksian yang lain daripada yang kukatakan, sebab meskipun menurutmu ya aku itu lemah dalam berkata-kata tapi tidak dalam pengertian, maka percayalah aku, kata Paulus. Ya itu dalam bahasa yang sering saya katakan di dalam khotbah kalau saya ngomong kepada jemaat TW, ya lo percaya sama gue nggak mungkin sebagai gembala, sebagai pengkhotbah gitu ya, sebagai pengajar, pendeta gitu, ngajarin sesuatu yang nggak gue imanin, ya, yang nggak gue percayai sungguh, dan nggak ada niat itu untuk menyesatkan kalian. Ya. Jadi dengerin, ya, tapi jangan cepat diaminkan, coba dilumat dulu, dikunyah pelan-pelan dulu. Nanti ditanyakan, makanya kalau di The Way mulai Juni ini, kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya di hari Minggu pagi jam 11, terus jam 5 sorenya saya bikin sekolah Minggu dewasa khusus untuk keluarga besar The Way, ya, untuk jemaat, untuk member, untuk simpatisan, pokoknya yang terregistrasi mau menjadi keluarga besar The Way, ya. Nanti kita punya WhatsApp grup gitu, terus linknya saya kasih. Nah, mereka boleh bertanya tentang apa yang saya ajarkan di pagi harinya. Kenapa Pastor ngajarin begini? Kenapa Pastor mengatakan begini? Itu boleh kita diskusi, ya. Supaya apa? Supaya jemaat, supaya simpatisan, supaya keluarga besar The Way ya punya pemahaman yang bukan cuma mengikuti saya, tapi juga mereka sudah uji dengan pertanyaan, dengan diskusi yang tentunya nanti pasti akan saling menambah sesuatu yang mereka pahami dari sekedar hanya mendengarkan khotbah saya, karena ada interaksi dua arah. Tapi kenapa nggak dibuka aja pasti untuk yang umum lah, untuk yang orang luar. Nah, kalau orang luar kan kita nggak tahu, saudara. Jadi kalau orang luar kan ya dia cuma dengarkan sepintas doang, terus dia punya pertanyaan yang aneh-aneh, ya kita nggak bisa
Gimana? Tapi kalau jemaat, kalau keluarga besar, setiap hari Minggu dengerin khotbah saya, tentu mereka akan mengikuti kan. Ya, paling nggak sudah ngerti sedikit lah paham pemikiran saya. Jadi kalau bertanya pun juga bukan bertanya karena hanya satu kalimat yang miss atau dua kalimat yang tidak sejalan dengan mereka. Kalau mereka bertanya, tentu mereka sudah paham. Wah, pasti kenapa ngajarin begini? Karena minggu lalu, 2 minggu lalu kok begini, begini, begini. Jadi pertanyaannya lebih dalam. Dan pasti akan membuat semua yang dengar juga bertumbuh gitu ya. Kita baca ayat berikutnya. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami keram kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdosa. Di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, Bapak Ibu kalau membaca ayat-ayat ini kesaksian Paulus bagaimana dia menderita bagi Tuhan. Tapi dia ceritakan ini bukan cuma sekedar cerita atau ingin menyombongkan diri bahwa dia lebih menderita. Kalau Bapak Ibu baca konteksnya tadi, dia seolah-olah akhirnya terpaksa menceritakan ini. Karena kalau kita membaca tulisan-tulisannya di tempat lain, dia tidak terlalu mengekspos soal bagaimana dia menderita bagi Tuhan. Tapi kepada jemaat di Korintus, terutama di 2 Korintus 11 ini, dia menjelaskan dengan vulgar bagaimana dia menderita. Kenapa? Karena dia dibilang sebel gitu ya. Kalau bahasa saya sebel, tapi dia tuh gimana ya? Dibilang sayang-sayang sama jemaat Korintus,
dibilang mencintai jemaat Korintus, tapi dia agak gimana ya perasaan itu, gemes gitu sama jemaat Korintus. Karena aku sudah seolah akhirnya dia bilang, aku udah ngelakuin ini, tapi kalian tuh gampang saja mendengarkan rasul-rasul palsu. Ya, gampang saja menerima pengajaran hal-hal yang dari orang-orang yang mengaku orang Kristen. Padahal aku sudah begini loh, kurang lebih begitu. Jadi ini kurang lebih kayak, ya Paulus rasul memang, tapi biar bagaimanapun kan dia manusia. Jadi saya bisa ngebayangin ketika dia tulis ini tuh dia agak gemes gitu. Sedikit mungkin kesel juga. Ya, aku tuh nggak pernah ngerampok kamu loh. Nggak pernah aku minta sesuatu dari kamu loh. Aku melayani kamu dengan tulus loh. Ketika aku susah, aku sama sekali nggak menghubungi kamu loh. Jemaat tempat lain, bahasa Paulus tuh malah, yang lainnya malah kurampok. Kurampok tuh bukan berarti kumintakan, tapi Paulus menerima pemberian dari jemaat di Makedonia kalau kita baca tadi. Ya. Tapi kepada kamu Korintus aku nggak pernah loh. Tapi kamu masih gitu aja. Mestinya kamu bisa melihat ketulusan aku, kurang lebih begitulah bahasanya. Mestinya kamu bisa melihat bagaimana aku mengasihimu dengan tulus, tapi kamu tidak bisa melihat itu. Itu makanya saudara, ya, sometimes saudara kita harus melihat siapa yang mengajar kita. Bagaimana hidupnya, bagaimana keluarganya, bagaimana gaya hidupnya, bagaimana pikirannya. Jemaat Korintus saya yakin mereka tidak berusaha untuk cari tahu siapa Paulus. Sehingga hal-hal tadi akhirnya Paulus yang utarakan. Mereka nggak tahu, saudara. Mereka hanya tahu luarnya saja tapi nggak tahu dalamnya. Sehingga ketika akhirnya mereka tidak mengenal Paulus dengan dalam, gurunya ini, rasulnya ini, mereka mudah menerima pengajaran lain. Yang jelas-jelas kalau kita membaca dari pasal 11 ini, Paulus menyadari bahwa apa yang diajarkan orang-orang itu tidak sama dengan apa yang diajarkan. Makanya dalam bahasa tadi kan ada rasul-rasul palsu. Ngakunya rasul tapi ngajarinnya nggak benar. Jelas bertolak belakang dengan apa yang Paulus pernah tanamkan kepada jemaat Korintus mula-mula. Ya, saya berharap saudara tidak demikian ya. Saya berharap saudara mengenal gembalamu, mengenal gerejamu, bahwa gembalamu, pendetamu, gerejamu itu berjibaku dengan masalah-masalah. Kau harus peduli. Kalau kau belum bisa ambil bagian menopang dalam dana, dalam dukungan kekuatan saudara, paling nggak dukung dalam doa. Doakan gerejamu. Doakan gembalamu, pendeta jemaatmu, pendeta-pendeta yang melayani di gerejamu, pelayan Tuhan yang melayani di gerejamu. Saudara harus, saudara. Jadi, ayo kita belajar bersama-sama, kita bertumbuh gitu, saudara. Jadi, seringkali saya bilang ya, kalau Bapak Ibu di luar negeri, gak usah di luar negeri lah ya, saya bahkan kenal ada orang yang ketika dulu saya belum jadi gembala sudah mengembalakan, dan saya tahu sekarang ini sudah tidak lagi mengembalakan. Gerejanya ditinggalkan begitu saja. Bahkan isunya yang saya tahu, saya dengar itu mau dijual dengan jemaat-jemaatnya. Ya, bahkan ada komunitas Kristen lain yang ditawarkan ke saya saat itu. Ya, masih di wilayah Tangerang, ada gereja. Berikut rukonya itu ditawarkan ke saya mau dijual seharga berapa rupiah berikut jemaat-jemaat yang ada di gereja itu. Ya, saya tidak ngambil bukan karena saya anti yang beginian. Sebenarnya kalau ngomongin hati, saya pengen tahu dulu jemaatnya itu haus nggak. Kasihan juga jemaat itu kalau ditinggal gembalanya dan gerejanya dijual begitu saja. Cuma problemnya saat itu, berita itu, penawaran itu terjadi ketika kami baru mengambil aset untuk jadi gereja. Jadi secara kas keuangan kita nggak ada. Yang kedua, tempatnya meskipun masih di Tangerang terlalu jauh dengan Serpong. Saya kalau ke sana
itu paling nggak harus membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam. Itu pun kalau lancar. Kalau macet ya bisa 2 jaman, saudara. Apalagi kalau datangnya atau berangkatnya atau pulangnya itu bertepatan dengan jam kerja, karena itu di wilayah pabrik. Banyak pabrik di sekitar jalan menuju gereja itu. Dan ya saya belum punya tim yang cukup kuat saat itu untuk bisa melayani di sana, karena melayani sesuatu yang jauh dari rumah saya itu butuh orang untuk ditaruh di sana, ya, supaya orang itu yang nanti bisa menggembalakan dalam keseharian. Ya, ada yang sampai seperti itu, saudara. Ya. Jadi lepas dari apapun keputusan mereka untuk meninggalkan pelayanan dan menjual aset gerejanya, itu kan mengindikasikan mereka punya masalah. Ya. Masalahnya seperti apa ya kita tidak tahu. Ya. Tapi paling tidak kalau ada masalah kan mestinya, kalau jemaatnya itu benar-benar mengasihi pendetanya atau gembalanya atau gerejanya, kan bisa diajak bicara gitu. Ya. Tapi banyak saudara, maafkan saya, yang menjadi orang Kristen nggak peduli sama gerejamu, nggak peduli sama pendetamu, nggak peduli sama gembalamu gitu. Saya ngomong begini bukan karena saya gembala. Ya, puji Tuhan, kami, ya saya itu dalam berkat Tuhan. Tapi saya ngomong ini karena banyak saya dengar juga hal-hal di luar sana yang seperti itu. Ya. Saya dapat kabar ada yang saya kenal menggembalakan di pedalaman itu, kalau misalnya untuk membeli kebutuhan pokoknya dia harus naik sampan dulu ya, untuk beberapa lama sampai di sebuah, bukan kota ya, mungkin kota kecamatan atau desa gitu. Ada warung kelontong di situ. Kalau mau ke kota dia harus jauh lagi. Ya. Bayangin kalau saya ngebayang kalau saya seperti itu. Ya. Nah, terus jemaatnya memang berarti kan kondisinya juga kondisi yang sama-sama susah, di lokasi yang susah. Nah, mestinya jemaatnya ini juga ikut mendoakan. Ya. Karena kalau ngomongin gembala yang baik, gembala pasti akan mendoakan domba-dombanya. Jadi sama-sama saling menopang dalam doa. Kalau belum bisa menopang dalam dana, saudara. Jadi saya mengajak semua yang mau dengarkan saya tahu saudara dari gereja yang macam-macam. Suka nggak suka sama gerejamu, sama pendetamu, itu gereja dan pendetamu, saudara. Dan kau pindah kemanapun, di gereja manapun, pasti ada masalah juga. Selalu saya bilang kalau ada masalah, introspeksi diri. Karena jangan-jangan masalah itu ada karena karakter kita yang belum berubah. Nah, belajarlah mulai sekarang mendoakan gembalamu. Kalau kau ada berkat, mensupport gembalamu. Paling tidak menopang dalam doa. Ya. Saling mengasihi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Paulus di 2 Korintus 11 ini mestinya saudara pahami. Bagaimana penggembalaan itu tidak mudah, bagaimana melayani Tuhan itu tidak mudah. Dan itu memang pilihan para pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi mestinya ya jemaat yang dilayani juga ikut mensupport dalam dukungan doa. Paling tidak, saudara, dengan doa. Jadi sama-sama kita berubah, sama-sama kita saling mengisi peran kita. Kalau kau adalah gembala, pendeta di gerejamu, maka berilah yang terbaik kepada domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu. Kalau kau adalah jemaat yang digembalakan oleh gereja dan pendeta dan gembalamu, belajarlah jadi domba yang juga tidak bandel. Jadilah domba yang juga bisa memberkati gembalamu. Ya, jadi saling memperlengkapi, saling mendukung satu dengan lainnya, sehingga peran masing-masing bisa semakin hidup dan akhirnya secara korporat kita bisa melakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Semoga diberkati dan semoga jadi berkat dari apa yang kita bahas pada malam hari ini.
kita sudahi Deep Talk malam hari ini. Semoga semuanya diberkati, semoga semuanya memahami peran yang harus kita ambil masing-masing. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Dan tadi ada flyer di bagian terakhir, kalau Bapak Ibu tergerak untuk mau ikut join bersama saya dan rombongan untuk pergi Holy Land, Only Israel, 11 hari, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada, mendaftarkan dirimu, dan kita sama-sama akan belajar di Israel, belajar bersama, mengunjungi situs-situs yang memang biasa untuk dikunjungi, dan juga karena hanya Israel, tidak termasuk Mesir dan Yordania, jadi kita punya waktu yang panjang untuk mengeksplor tempat-tempat yang biasanya tidak kita kunjungi. Gitu ya. Jadi bersama saya nanti di bulan September. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan kami pada malam hari ini. Mampukan kami bukan cuma jadi cakap, jadi pendengar firman, tapi cakap jadi pelaku firman. Berikan kami hati yang akhirnya kami belajar untuk mengasihi pendeta kami, gereja kami, gembala kami mendukung mereka dalam doa, sebab kami percaya apa yang mereka kerjakan juga bagi Tuhan, dan mereka juga pasti mendoakan kami sebagai jemaat-jemaatnya. Dan ampuni dosa kami. Yesus Kristuslah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat, dan sampai ketemu di esok malam dalam program The Living Wisdom. Haleluya.